Waktu beduk bertalu, ia masih dengar Selo Bendoro berjalan mondar-mandir. Beliau belum lagi pergi. Terburu-buru ia keluar dari kamar, turun ke kamar mandi, dan ambil air wudhu. Ia masuk ke halwat, ia duduk, dan menunggu-nunggu. Pintu pada dinding samping di depan sana masih juga belum terbuka. Pintu itu. Dalam halwat ini, tak sepantun pun suara dapat menembusinya, sekalipun dinding samping itu saja yang memisahkan halwat dari ruang tengah. Waktu pintu dinding samping itu akhirnya terbuka juga, buru-buru ia menunduk. Namun masih dilihatnya juga sosok tubuh yang dirindukannya berhari-hari belakangan ini. Ia lihat sarung baru berwarna merah bergenggang biru dikenakannya, dan sosok tubuh itu mulai sembahyang tanpa sedikit pun berpaling padanya. Sudah berubah sikapnya. Ia pun ikut bersembahyang. Dalam rukuh putih itu ia merasa lebih aman daripada di luarnya. Rukuh ini mampu menyembunyikan tubuhnya, pikirannya, dan perasaannya tanpa bisa diketahui orang. Selesai sembahyang, ia segera menuju ke kamarnya kembali, merias diri dan menunggu Bendoro pada meja makan. Di luar dugaannya, Bendoro muncul lebih cepat, langsung menuju padanya berbisik, "Ada tamu akan bersantap." Dan Bendoro berdiri tegak mengawasinya. Ia bangkit dari kursi, menunduk, membungkuk, dan pergi kembali masuk ke dalam sangkarnya. Dari kamar didengarnya percakapan antara Bendoro dengan tamunya. Baru hatinya lega sedikit mengetahui tamu itu bukan wanita. Apa mereka bicarakan sambil santap tentang wanita utama baru? Betapa tegang urat sarafnya, mengerahkan seluruh kemampuannya buat setiap pantun suara. "Ya huru hara," kata tamu itu. "Mereka tak kenal terima kasih pada Guberman, pada Gusti Allah. Apa saja yang tak dilakukan Guberman buat menjaga keselamatan mereka, tumpas saja Tuan." Ia hafal sekali yang akhir itu adalah suara orang yang dirindukannya selama ini. "Terima kasih. Tuan tahu saya dikirim kemari oleh Kanjeng Guberman." "Ah, Tuan, benar, menurut keputusan Rat Hindia." Bendoro terdiam dalam terkejutnya. Buat cari ketetapan, tetapi sebelumnya gubernur mau dengar dulu bagaimana pendapat pembesar-pembesar negeri tentang huru hara di Lombok ini. Ya, saya paham. Tuanlah yang pertama-tama memberi pendapat yang tegas. Yang lain, para bupati yang telah saya kunjungi, sampai-sampai tidak tahu di mana Lombok ini. Terima kasih. Mereka bicara tentang perang. Gadis pantai berbisik pada dirinya sendiri, dan selama setahun ini ia sudah terlalu sering dengar tentang perang di gedung ini. Tapi perang itu sendiri tak pernah nampak olehnya, hanya jauh sekali. Tempatnya terjadi jauh sekali. Ia tak pernah tahu dan tak ingin tahu di mana. Ia hanya tahu di seberang menempuh laut lebih jauh yang pernah ditempuh bapak sehari-hari. Jantungnya berhenti meronta dan hatinya jadi damai kembali. Bagaimana kalau Tuan menginap di sini? Kita masih bisa bicarakan banyak hal. Tuan sudah perintahkan siapkan bendi, bukan? Malam ini juga saya harus berangkat, dan besok pagi saya harus sudah susun laporan tentang pendapat Bendoro Bupati Blora. Jadi, Tuan akan keliling seluruh Jawa. Tidak,
Ada 6 orang bertugas seperti saya. Saya mendapat bagian daerah pesisir utara. Itu pun bukan seluruh pesisir Jawa, sebagian Jawa Tengah saja. Jadi, kita tidak bisa bicarakan lain soal. Maafkan saya. Suara itu menarik hati gadis pantai. Suara tegas, perkasa, berkuasa, dan selalu bernada memerintah. Rasanya ia rela diperintah olehnya apa saja. Dengan hati-hati ia kiraikan sedikit pintu kamarnya dan mengintip keluar. Melalui punggung Bendoro ia lihat seorang priai muda berperawakan kecil. Ikat kepalanya tinggi, tidak lazim terdapat pada priai pantai, sedang ujung-ujungnya tertarik pongah agak sedikit ke atas. Kepalanya selalu terangkat lurus, jarang nunduk. Matanya berkilau gemerlapan, lebih indah dan menarik daripada berlian-berlian dan intan-intan dan jamrud yang pernah menghias tubuhnya. Kulitnya agak kehitaman, sedang gerak-geriknya begitu lincah menangani sendok garpu pisau. Jantungnya kini berdenyut lain, manis dan mengusap-usap. Tiba-tiba ia sadar akan dirinya. Ditutupnya kembali pintu. Ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Diambilnya bakul benang wol mulai merenda. Waktu didengarnya kaki-kaki kursi meja makan pada terdorong, ia berhenti sebentar. Suatu tenaga gaib menariknya untuk sekali lagi mengiraikan pintu dan mengintip. Ia lihat tamu, priai muda itu, berjalan tegap meninggalkan ruang belakang menuju ke ruang tengah. Diletakkan bakulnya, ia keluar kamar langsung ke meja makan, duduk di tempat bekas priai muda tersebut. Betapa gagahnya priai muda itu, dan dengan berahi ia rasai bekas tempat tamu itu. Ia resapkan sisa hangat pada kursi ke sekujur badannya. Ia menoleh ke arah dapur. Dilihatnya pelayan tua sudah keluar dari pintu dapur dan sedang menuju ke tempatnya. Segera disendoknya nasi dan dituangnya di atas piring bekas tamu. Sebelum ia sempat menyendok sayur, pelayan tua telah datang. Mata wanita tua itu merabai wajahnya, membuat hatinya kecut. Dan dengan sendirinya saja ia berbisik, "Tidak, Mbok, tidak salah, ini piring bekas Bendoro. Mas Nganten memerlukan sayur lagi atau yang lain-lain?" "Tidak, benar tidak." Pelayan tua itu menarik diri kembali ke dapur. Gadis pantai menyendok sayur. Ia mulai menyuap perlahan-lahan, dan dalam bayangannya muncul priai muda gagah. Tanpa disadarinya ia rasai betapa kemudaan pria itu begitu penuh, melimpah gesit, dan hanya dengan matanya yang bersinar, tanpa melihatnya, telah dapat taklukkan hatinya. Satria seperti dia takkan tinggal-tinggal istrinya, pikirnya. Betapa nikmat sisa sayur dan butir-butir nasi yang telah tersentuh oleh bibirnya. Siapakah dia? Siapa namanya? Di mana tempatnya? "Siapa tamu tadi, Mbok?" tanyanya sehabis makan. "Mana saya tahu, Mas Nganten. Orang bilang dari Betawi." "Betawi kota besar. Aku ingin lihat Betawi." "Semua orang pernah mimpi pergi ke Betawi, Mas Nganten. Kalau sudah selesai semua, temani aku di kamar, Mbok." "Saya, Mas Nganten." Ia bangkit dan masuk kembali ke dalam kamarnya, dan jantung yang beberapa jam yang lalu masih berdebaran karena cemburu pada Bendoro, kini berdebaran kental dan manis, berisikan sesuatu yang hampir dinamai harapan, penyerahan, kerelaan, dan pengabdian pada seseorang yang namanya pun ia tidak tahu. Ternyata tamu itu masih beberapa jam lagi duduk di ruang tengah bersama Bendoro.
Dari kamarnya tak ada sesuatu pun yang dapat tertangkap, kecuali derai tawa yang kadang-kadang menerobosi deru angin malam dari laut. "Sudah tidur, Mas Nganten?" tanya pelayan tua dari tikar tidurnya. "Hah? Sudah ngantuk?" "Hah? Sebentar lagi tamu akan pergi. Jangan tidur malam ini. Bendoro begitu lama pergi. 4 hari. 4 hari kalau saya tidak salah." "Ya, 4. Kalau tamu sudah pergi." Suara wanita tua jadi perlahan-lahan dan merongga. Tiba-tiba suaranya berubah jadi tegas. "Ah ya, buat apa saya mesti bicarakan? Dongengi aku." "Dongeng apa? Nabi Sulaiman?" Tidak, jangan. Dongengi aku tentang dirimu sendiri." "Apa yang mesti saya dongengkan? Orang kecil memang cuma punya dongeng tentang dirinya. Tapi apa mesti saya dongengkan?" Mbok sayang pada suami mbok." "Ah, Mas Nganten ini ada-ada saja. Di mana lagi seorang sahaya bisa menerima sayang kalau bukan dari suaminya sendiri? Cuma dialah yang dapat kita sayangi." "Suami yang mana? Yang pertama? Yang kedua?" "Suami yang mana saja, Mas Nganten. Pertama atau kedua itu tidak penting." "Tidak pernah mereka pukul mbok." "Perempuan ini diciptakan ke bumi, Mas Nganten. Barangkali memang buat dipukul lelaki. Karena itu jangan bicarakan itu, Mas Nganten. Pukulan itu apalah artinya kalau dibandingkan dengan segala usahanya buat bininya, buat anak-anaknya. Kalau saja Tuhan dulu mengurnikan sahaya anak, barangkali seseorang, barangkali juga selusin. Apalah artinya pukulan pada emak? Mas Nganten sendiri lihat, bapak saban hari menentang maut." "Ya mbok, ya, saban hari menentang maut. Dapatnya cuma nasi jagung." Tentang kemiskinan janganlah dibicarakan. Itu kekuasaan Tuhan, Mas Nganten." Ya mbok, cuma sedikit saja yang tidak miskin." Apa mesti saya dongengkan, Mas Nganten? Mbok, bagaimana semua orang jadi kaya atau semua miskin? Tidak mungkin. Jangan pikir-pikir seperti itu, Mas Nganten. Itu syirik. Mas Nganten tahu artinya syirik? Tidak. Setidak-tidaknya terdengar menjijikkan. Tuhan ciptakan bumi dan langit, alam dan dunia dalam kesempurnaannya. Ada siang, ada malam, ada malaikat, ada setan dan iblis, ada tinggi dan rendah. Kalau semua miskin, semua kaya, lantas bagaimana zakat? Bagaimana fitrah? Mana hamba dan mana pendoro? Kiamat. Ya, mungkin itu tanda-tanda kiamat, Mas Nganten. Jelek benar dongeng mbok malam ini. Pijitlah aku. Wanita tua itu bangkit dari lapik ketidurannya.
menyingkap kelambu dan sambil berdiri memijiti kaki gadis pantai. Aku ingin mbok sayangi aku. Apakah kurang sayang saya? Aku ingin senangkan hati mbok. Apa dikira saya kurang senang layani Mas Nganten? Demikianlah mereka terus-menerus bicara dan bicara. Gadis pantai tanpa pernah peroleh kata-kata tepat untuk mencoba mendapatkan kasih sayang yang tulus, yang terucapkan tanpa tertutup-tutup kesopanan berlebihan. Wanita tua itu tanpa pernah peroleh kata-kata tepat mencoba dapatkan kasih sayang pula dalam penghambaan dan pelayanannya. Mereka rasai sesuatu kekurangan dalam kehidupan mereka, tapi mereka tak menyadari, tak mengetahui apa yang mereka rasai. Bagaimana kalau aku ini anak mbok? Wanita tua itu berhenti memijiti. Mengapa mbok? Mas Nganten ini ada-ada saja. Mana bisa, mana mungkin. Biarlah kita andaikan mungkin. Bagaimana? Janganlah siksa sahaya ini, Mas Nganten. Mengapa, mbok? Mengapa? Waktu diketahuinya, mbok sama sekali berhenti memijit. Gadis pantai bangkit. Ia duduk di kasur. Dan kala dilihatnya, wanita tua itu mencoba menghindarkan wajahnya dari pandangannya. Ia segera turun ke bawah dan meletakkan kedua belah tangannya di atas pundak wanita tua itu. Dirasainya kedua pasang pundak itu menggigil sedikit. Kok menangis, mbok? Mengapa? Sudah, bolehkah sekarang saya balik ke dapur, Mas Nganten? Mengapa mbok menangis? Apa salahku, mbok? Biarlah saya kembali, Mas Nganten. Tapi mengapa menangis? Pertanyaan itu, Mas Nganten, pertanyaan itu. Apa masih kurang kutukan ditimpakan pada saya? Siapa telah kutuki orang sebaik mbok? Siapa? Ya, yang menguasai hidup saya. Bendoro? Bukan. Nasib. Dirampasnya anak saya, dirampasnya suami saya, dan suami sahaya yang kemudian. Kemana lagi perginya sahaya ini? Kalau sudah tak sanggup lagi layani Bendoro, mengapa Mas Nganten ingatkan sahaya pada masa tua sahaya? Tak lama lagi sahaya sudah jompo. Ampuni aku, mbok. Bukan maksudku menyiksa mbok. Kan masih ada aku. Mbok boleh ikut aku sampai jompo. Akan kupelihara sendiri mbok di hari jompo nanti. Ingin sekali wanita tua itu peringatkan gadis pantai, tapi ia tak berani. Ia takut. Ia tahu benar, dalam sehari wanita utama bisa berganti 25 kali tanpa sedikit pun mengurangi perbawa Bendoro. Ia tahu besok atau lusa, paling lama setelah gadis pantai melahirkan anak pertamanya, wanita muda tak berdosa ini pun mungkin akan langkahi dan lalui jalan hidupnya sendiri tanpa ragu-ragu lagi. Jalan hidup sebagai sahaya. Dan ibu muda ini lebih menderita daripadanya karena ia punya anak, tapi harus pergi dari anaknya. Ia tak boleh bertemu. Dan bila bertemu anak, maka itu bukan anaknya, tapi Bendoronya. Orang yang harus disembah,
dan dilayaninya. Ditindasnya perasaannya sendiri, dan dengan lemah lembut dicobanya juga memperingatkan gadis pantai akan nasibnya yang akan datang. Mas Nganten, jangan pikirkan Sahaya lagi. Saya ini orang kecil, orang kebanyakan, orang latah, orang rendah. Kalaupun jatuh, ya sakit memang, tapi tak seberapa. Bagi orang atasan, ingat-ingatlah itu Mas Nganten. Tambah tinggi tempatnya, tambah sakit jatuhnya. Tambah tinggi, tambah mematikan jatuhnya. Orang rendahan ini setiap hari boleh jatuh 1000 kali, tapi ia selalu berdiri lagi. Dia ditakdirkan untuk sekian kali berdiri setiap hari. Tapi gadis pantai tak mengerti. Mengapa orang mesti jatuh? Dia kurang hati-hati, katanya kemudian seperti anak yang tak berdosa. Mas Nganten benar sekali, kurang hati-hati. Tapi sayang sekali, orang tak dapat berhati-hati setiap saat. Buat seumur hidupnya Mas Nganten. Ada kalanya kita mengenangkan bapak atau emak, kita lupa pada diri sendiri, lupa pada Bendoro. Tentulah kekurangan makhluk Allah yang dhaif ini Mas Nganten. Lantas dia tak hati-hati lagi melayani Bendoro. Lantas aku ini, bagaimanakah aku ini? Mas Nganten, ampunilah Sahaya. Sahaya bukan bermaksud jelek. Boleh Sahaya bicara? Mbok, apa yang salah pada diriku? Tidak Mas Nganten, cuma saja. Gadis pantai duduk di atas kasur ranjang, mengawasi wanita tua yang menunduk itu. Gelisah, mendesak. Apa salahku? Salah Mas Nganten seperti salah Sahaya, salah kita, berasal dari orang kebanyakan. Lantas Mbok, lantas kita sudah ditakdirkan oleh yang kita puji dan yang kita sembah buat jadi pasangan orang atasan. Kalau tidak ada orang-orang rendahan, tentu tidak ada orang-orang atasan. Aku ini Mbok, aku ini orang apa? Rendahan? Atasan? Rendahan Mas Nganten. Maafkanlah Sahaya, tapi menumpang di tempat atasan. Jadi, apa mesti aku perbuat, Mbok? Beberapa kali sudah Sahaya katakan, mengabdi Mas Nganten, sujud, takluk, sampai ke tanah pada Bendoro. Mari Sahaya dongengi. Tahu bawang merah, bawang putih. Sudah tahu itu. Jadi Mbok, bagaimana mengabdi sebaik-baiknya? Sujud, takluk sebaik-baiknya. Mas Nganten sudah tahu cerita Trunojoyo menyeberangi Bengawan Solo. Sudah, tapi agak lupa. Apa pengabdianku masih ada cacatnya. Saban hari disempurnakan Mas Nganten, karena seorang abdi Mas Nganten setiap hari semakin nampak cacatnya. Mas Nganten sudah tahu tentang Surapati.
Ah, Surapati itu seorang budak belian saja. Betul Mas Nganten, tapi akhirnya dia jadi raja. Dia kalahkan raja-raja Jawa. Dia kalahkan Kompeni Mas Nganten, bukan main. Apa cacatku? Cacat itu tidak ada pada kita Mas Nganten, tapi di dalam hati orang atasan. Tiba-tiba terdiam. Dengar. Gadis pantai memusatkan pendengarannya. Terdengar hiruk pikuk dari depan rumah. Kemudian bunyi cambuk melecut. Tamu meninggalkan rumah. Jadi, Gadis pantai mendesak. Tidak ada jadi Mas Nganten. Kita terlalu lancang bila bicarakan Bendoro kita. Maafkan Sahaya. Tamu sudah pergi. Izinkan Sahaya kembali ke dapur. Dan tanpa menunggu izin, ia menggulung tikarnya dan membawanya keluar dari kamar. Tak lama kemudian, gadis pantai merapikan rambutnya. Belum lagi selesai, sesosok tubuh tinggi langsing telah muncul dalam bayangan cermin. Mas Nganten, ia dengar suara bisikan. Gadis pantai menjatuhkan diri, mencium kaki Bendoro, kemudian memeluknya. Waktu Bendoro duduk di atas kasur ranjang, ia angkat kedua-duanya. Ia cium telapaknya. inilah Sahaya Bendoro. Kau baik-baik saja selama ini? Sahaya menanggung Bendoro, rindu tiada tertahan-tahan. Gadis pantai mengulangi hafalan dari pelajarannya. Apa kau harapkan dari kedatanganku? Emas, berlian, batik paling indah? Tidak Bendoro, cuma keselamatan Bendoro. Gadis pantai meneruskan hafalannya dan jelas-jelas didengarnya derai ombak menjamah pantai, menertawakan dirinya. Dan lebih jelas lagi adalah gambar wajah tamu sebentar tadi, yang kini berangkat entah kemana. Kaki Bendoro menjadi sosok tubuh tamu tadi, dan bulu kaki Bendoro menjadi usapan tangan tamu tadi. Kau sendiri? Kau tak kekurangan sesuatu apa? Sekarang Sahaya Bendoro sudah kecukupan segala-galanya. Selama kasih Bendoro tiada putus. Ah, kau. Siapa ajari kau? Siapa? Keinsafan saya sendiri Bendoro. Keinsafan sebagai Sahaya. Ah, kau bukan Sahayaku. Kau temanku. Mari nak, mari. Mari berdiri. Tapi gadis pantai tetap berjongkok di atas lantai. Bendoro mengusap-usap rambutnya, turun dari ranjang mengangkatnya dari bawah kedua belah ketiaknya. Dan bangunlah gadis pantai. Mari nak, mari. Sahaya Bendoro. Aku terlalu lelah Mas Nganten. Buatlah aku bermimpi tanpa tidur. Inilah Sahaya Bendoro. Naiklah ke ranjang Mas Nganten. Sahaya Bendoro. Dan naiklah gadis pantai ke atas kasur. Ia duduk termangu sambil duduk. Tidaklah kau lelah seperti aku Mas Nganten. Tidak Bendoro. Biarpun begitu, bertidurlah. Sunyi senyap sejenak di dalam kamar. Tapi angin dari laut dengan ganasnya menggaruki genteng. Sedang laut yang makin lama makin mendesak ke kota. Dalam malam tanpa suara manusia terdengar merangsang masuk ke dalam hati. Dengar, Sahaya Bendoro.
Apa yang terdengar? Angin, Bendoro. Cuma angin. Ombak, Bendoro. Kau suka pada laut. Laut, itulah kampung saya, Bendoro. Dengar. Saya, Bendoro. Tak ada lagi kau dengar. Suara Bendoro. Bendoro. Tak ada lain yang terdengar. Tidak, Bendoro. Dekatlah, sini. Saya, Bendoro. Tak ada lain yang terdengar. Nafas, Bendoro. Bendoro. Dekatlah lagi. Saya. Apa yang terdengar? Apa, Bendoro? Detakan jantung. Aku dengar juga nafasmu. Saya, Bendoro. Apa kau dengar lagi? Angin semakin menggaruk genteng dan ombak semakin mendesak kota. Pohon-pohon cemara sepanjang pantai itu takkan patah diterjang angin sebesar itu. Kau tahu dari mana datangnya cemara itu? Tidak, Bendoro. Itu keturunan cemara yang dibawa Tuan Besar Guntur waktu membuat jalan pos. Waktu itu aku belum lahir, tapi ayahku bisa bercerita. Saya, Bendoro. Apa sekarang kau dengar? Detak jantung Bendoro. Bendoro terdengar tertawa. Benar, detak jantung. Keras berdetakan. Benar. Nah, sekarang apa terdengar? Tiada jawaban. Dengarkan lagi baik-baik. Saya mendengarkan, Bendoro. Apa? Diam sejurus. Angin berhenti menggaruk. Seekor burung hantu melenguh-lenguh sunyi pada pohon beringin di tengah alun-alun, sedang ombak kian mengancam. Ada, Bendoro. Apa yang terdengar? Suara Bendoro, suara kasih yang dibawakan oleh denyut jantung. Kau mulai pintar. Mulai pintar, siapa ajari? Gadis pantai tertawa lemah. Siapa yang ajari? Kasih Bendoro sendiri. Bagaimana kau perlakukan kasih itu? Saya sambut setiap saat dia bersuara, Bendoro. Ah, Mas Nganten, kau belum lagi tanyakan apa oleh-olehku. Saya, Bendoro. Terdiam sebentar kemudian. Tapi, apakah oleh-oleh seorang suami, Bendoro, terkecuali rindu? Tidak seluruhnya benar, ada yang lain. Kain lase, Mas Nganten, kain Pekalongan. Bosan aku melihat kau mengenakan pakaian Solo itu jua. Gantilah sekali-sekali. Dan juga intan laut, Mas Nganten, mutiara. Kau pernah lihat mutiara? Belum, Bendoro. Bendoro tertawa terbahak sekali. Senang, terbuka. Anak laut yang tak pernah lihat intan laut. Sekali lagi ia tertawa. Bapakmu bagaimana? Pernah melihat mutiara? Cerita pun tidak, Bendoro. Kembali Bendoro tertawa terbahak. Cuma orang-orang berani bisa dapatkan mutiara, Mas Nganten. Dia selami laut sampai ke dasarnya. Di baliknya setiap karang, di dasar sana. Diangkatnya setiap tiram. Gadis pantai merasa jantungnya berhenti berdetak, dan sebilah sembilu
mengiris ujung hatinya. Bapak Sahaya Bendoro mungkin kurang berani, mungkin juga tidak menyelam, Katanya hati-hati. Kasihan Bapak Sahaya Bendoro, kasihan memang. Tapi dia memang bukan cari mutiara, tapi cari nasi, jagung buat anak bininya. Salah. Bendoro menggunting. Mencari jagung tidaklah di laut. Sahaya Bendoro, mungkin itulah yang disebut takdir bagi orang-orang rendahan yang bodoh. Ahai, guru ngaji yang ajari kau seperti itu. Tidak Bendoro, Katakanlah siapa? saya pernah dengar orang bilang Bendoro, orang bawahan selalu lapar. Karena itu matanya melihat segala-galanya, kupingnya dengar segala-galanya, dan hatinya seakan segala-galanya. Sedang jantungnya deburkan darah buat segala-galanya. Guru ngajimu besok tak perlu datang lagi. Dan kau Mas Nganten, jangan bicara lagi tentang orang rendahan dan orang atasan. Kita ini manusia yang menjalani perintah dan ketentuan yang maha kuasa. Jangan pernah lagi membicarakannya. Baru sekali ini gadis pantai tak menyambut. Engkau anak yang cerdik. Sementara itu dalam kepala gadis pantai mengaum-ngaum cerita-cerita pelayan tua itu. Cerita tentang segala-galanya, tentang nasib orang bawahan dan kebesaran orang atasan, tentang kejatuhan orang bawahan dan kemuliaan orang atasan, tentang orang bawahan yang menumpang diri kepada orang atasan, tentang kekuasaan dan tentang takdir, tentang Gusti Allah, dan tentang company. Jiwanya yang muda itu menangkap dan menggenggam semua, tak peduli mengerti seluruhnya atau sebagian darinya. Bendoro, Ya nak, bolehkah saya? katakan. Jangan sampai ayam terburu berkokok. Mengapa Bendoro begitu sering pergi berhari-hari, tinggalkan saya menanggung siksa? Bendoro tiba-tiba berubah pikirannya. Hatinya yang beku menjadi cair, yang keras dingin mendadak kembali cair hangat. Berbisik ramah, kau cemburu. Sahaya Bendoro, Sahaya cemburu. Kau juga tak pernah tanya pada bapakmu kemana saja perginya kalau dia berlayar, bukan? Ampun Bendoro, tidak pernah. Mengapa tak pernah? Karena Sahaya tahu dia bekerja. Mestinya kau tahu juga aku bekerja. Sahaya Bendoro. Sunyi senyap benar. Sebentar lagi ayam berkokok. Bendoro. Dengan suara terengah-engah, tinggal angin kini berjingkrak merajai alam. Dan waktu pun merangkak terus, kadang-kadang saja melompat tanpa irama.